Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jika fitnah sudah meliputi satu negeri, satu zaman dan tidak mungkin untuk keluar dari fitnah itu, tidak mungkin untuk melawannya, maka seorang muslim lari membawa agamanya. Kita akan baca hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yadba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi'al qatri yafirru bidinihi minal fitani." Hampir-hampir telah dekat. Sebaik-baik harta seorang muslim adalah binatang ternaknya, domba-dombanya yang dia pelihara di pegunungan, di lembah-lembah yang banyak rumbutan dan air. Yafirru bidinihi, dia membawa agamanya. Dia melakukan itu, lari membawa agamanya minal fitan, lari dari fitnah-fitnah. Kita akan membaca penjelasan hadis Rasulullah SAW ini. Kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadziru ummatahu minal fitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari fitnah-fitnah. Wa khasatan ma yakunu minha fi akhir zaman, khususnya fitnah yang terjadi di akhir zaman. Wa bi hadzal hadits yubayyinu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-sahabatil kiram radhiyallahu anhum annahu yaqrubu an tataghayyara wa tatabaddala al-ahwalu wa tadkhula al-fitanu wa ta'umma an-nasa wal bilad. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum bahwasanya telah dekat waktu keadaan itu berubah, fitnah-fitnah masuk dan meliputi masyarakat dan negeri. Maka jika keadaan seperti ini, فَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ فَإِنَّ خَيْرَ مَالٍ, maka sebaik-baik harta yattakhidul muslimu hinaidin, yang seorang muslim mengambil mata pencaharian saat itu adalah wal al-ghanam, berternak domba-domba. Wa khussat bidzalik, dikhususkan beternak domba-domba, lima fiha minas sakinati wal barakah, karena dalam domba-domba terdapat ketenangan dan keberkahan. Li'annal mu'tazil 'anil nasi bil ghanam ya'kulu min humiha wa nata'ijiha wa yashrabu min albaniha wa istamti' bi aswafiha bil lubsi wa ghairihi. Karena seorang yang beternak domba, membawa domba, beternak domba, dia akan dapatkan manfaat-manfaat dari beternak itu. Dia menjauhi manusia, beternak domba, dia bisa makan dari dagingnya, bisa mendapatkan hasil dari susunya, bisa mengambil dari kain, yaitu kain wolnya, dari yaitu kulit-kulitnya atau dari bulu-bulunya. Wahia tar'a an-nabata wal 'ushba fil jibal wa taridul miyaha wa hadhihi al-manafi' wal marafiq la tujad fi ghairi al-ghanam. Ghanam atau domba-domba itu diternak di gunung-gunung mereka, atau domba-domba itu makan tumbuhan, rumputan, minum airnya, dan manfaat seperti ini tidak dapati pada selain al-ghanam, selain domba. Kadzalik, demikian juga hiya fi numuwiha wa ziyadatiha ab'ad min asy-syawa'ib al-muharramah. Demikian juga dengan berternak domba, berkembangnya domba ini kita jauh daripada hal-hal yang diharamkan. Seperti misalnya akar riba, jual beli ribawi, melakukan perbuatan riba, wasyubhat al-makruha, dan melakukan hal-hal yang syubhat, yang makruha, yang tidak disukai, hal-hal syubhat. Wa hiya sahlatul inqiyad. Ternak domba adalah mudah ditundukkan, mudah dilakukan. Khafifatul ma'una, ringan untuk dikerjakan. Katsiratun naf'i
banyak manfaat. Fa yar'aha wa yatba'u biha. Seorang muslim menternak atau beternak domba, sya'afal jibal ay ru'usaha wa aliyah, di tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di gunungan. Fa inaha ta'simu man laja'a ilaiha min aduwin. Beternak di pegunungan, membawa domba-domba, menjaga dari datangnya musuh, datangnya orang yang jahat. Wa mawaqi'al matri, dan beternak juga di tempat-tempat lembah-lembah. Wa yabutunul audiyati washara, di padang pasir. Li'annahu yajidu fiha al-kala wal ushba wal ma'a, di lembah-lembah terdapat tumbuhan, rumputan, air. Wa yashrabu minha, dia bisa minum dari air-air tersebut. Dan juga waski ghanamahu, dia bisa memberi minum domba-dombanya. Wa tar'a ghanamahu mil kala fa yahrub khasyatan ala dinihi. Dia melakukan ini, dia lari karena takut membawa agamanya, takut agamanya rusak. Minal wuqu' fi tilkal fitan, takut dia terjatuh dalam fitnah-fitnah. Wa talaban lis-salama, dia mencari keselamatan. Fa inna man khalatal fitan, karena seorang yang bercampur dengan fitnah-fitnah, lam yaslam dinuhu, agamanya tidak akan selamat. Minal ithmi, tidak akan selamat dari dosa. Wal murad fil fitan allati fil hadis ya allati yakhtalitu fiha al-haq bil batil. Fitnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah bercampurnya kebenaran dan dengan kebatilan. Wala yaqdirul mar'u ala tamyiziha, tidak mampu seorang untuk memisahkan mana yang benar dan mana yang batil. Amma allati yatamayazu fiha al-haq 'anil batil fa innal mar'a mutalabun bil inhiyaz ila al-haqqi wa mudafa'atil batil. Adapun yang jelas antara hak dan batil, maka seseorang diperintahkan untuk cenderung kepada kebenaran, melawan kebatilan. Wa yahtamil an yakuna al-murad bil fitan, dan juga makna dari fitnah ini, dimungkinkan makna fitnah ini adalah mayakunu min ghalabatil fasad ala ahli zaman, yaitu kerusakan telah meliputi penduduk suatu masyarakat, penduduk suatu negeri atau masyarakat suatu negeri. Wastiqwa'i ahli batil, kuatnya ahli batil, orang membawa kebatilan sangat kuat saat itu. Wa dha'fi ahli iman, orang-orang yang membawa keimanan lemah. Fala yaslam minhal muqim fiha, tidaklah selamat orang yang tinggal di tempat itu, negeri itu. Ini yang dimaksud dengan fitnah itu. Fayafiru bidini minha lianna musibat ad-din la tanjabiru la tanjabiru. Habil hadis fadlu tarbiyatil ghanam wa annaha anfa'ul ambal indal fitan. Wa fihi at-takhdir minal fitan wa mukhalatatiha wal wuqu' fiha. Maka lari membawa agama dari fitnah-fitnah. Karena musibah agama itu sangat sulit seorang keluar daripada musibah agamanya, fitnah itu. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan untuk memelihara al-ghanam, domba, dan bahwasanya melihara domba adalah harta yang bermanfaat di saat fitnah-fitnah terjadi. Di saat fitnah terjadi, maka melihara domba adalah ma'isyah, penghidupan yang paling bermanfaat. Dalam hadis ini juga at-tahdhir, peringatan dari fitnah-fitnah, peringatan dari ikut masuk dalam fitnah-fitnah, terjatuh dalam fitnah-fitnah. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita termasuk manusia-manusia yang menjauh dari fitnah-fitnah.